Karena kalau kita itu biasanya kalau nyortir dengan cara yang salah, maka ikan tadi bakal kalau dalam bahasa Jawa niku lecet begitu. Ketika dia sudah lecet ataupun terluka, maka teman-teman yang lain itu akan menyerang beliau, menyerang si ikan yang lecet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pengepul Lele 08. Untuk teman-teman semua, saya ingatkan kembali bahwasannya sortir adalah sesuatu yang sangat amat penting bagi pengusaha ikan, khususnya di lele. Jadi saya mengingatkan sama teman-teman semua bahwa sortir itu bagian dari kesuksesan di dalam kita membudidaya ikan tersebut. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya katakan ke teman-teman itu begini. Saya ini menyortir sudah sekitar seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya sortir, saya ambil di dua bagian. Dua bagian itu rata-rata sudah di atas 68 dan ada yang masih di bawah 57, di bawah 68. Dan itu saya gabungkan kembali karena saya memang melakukan sortir itu di usia 68, di ukuran bibit di usia ukuran bibit 68 tadi. Jadi alhamdulillah ternyata dari hasil sortir kan begitu, dari hasil sortir kemarin hasilnya sudah mulai nampak begitu. Jadi kita itu bisa tahu berapa yang ukuran 68 up ke atas begitu kan, berapa yang ukuran 68 ke bawah. Jadi di sini ada beberapa kolam dan kemarin memang saya bagi dua begitu. Saya sortir, adalah memang bagian-bagian ya mungkin sekitar beberapa biji gitu, ratusan biji, dan itu udah masuk di abnormal gitu menurut saya. Jadi saya letakkan di kolam-kolam yang saya sendirikan begitu kan, karena takut berdampak sama yang lainnya. Alhamdulillah untuk angka kematian di kolam saya ini untuk tingkat sortir setelah saya sortir kemarin, mulai datang sampai setelah sortir kemarin, memang angka kematian sangat kecil. Nah, jadi angka kematian sangat kecil, maka dari itu hasil sortir ataupun ikan tadi tidak stres berarti. Jadi itu saya ingatkan sama teman-teman, sortir itu pun kita harus punya cara bagaimana caranya ikan ini tidak stres, tidak seperti ini, ikan alhamdulillah tetap sehat begitu. Jadi ini saya akan melakukan sortir lagi kemungkinan besar di angka seminggu ke depan. Dan saya pastikan dan saya lihat dari gerak ikan dan sebagaimana, kita lihat cuaca lah begitu kan. Karena ada saya punya pengalaman itu pernah kami melakukan sortir tidak melihat cuaca, tidak melihat kondisi, dan ternyata banyak kolek. Maka dari itu bagian dari pelajaran-pelajaran yang menurut kami itu, menurut saya pribadi itu tidak bisa diulang kembali karena angka kematian akan tinggi gitu. Jadi saya ini di sini ada sekitar 12 kolam, maka yang 2 kolam ini akan tetap saya kosongkan untuk persediaan ataupun persediaan kolam tandon namanya. Jadi kolam tandon itu memang harus ada untuk teman-teman semua, karena untuk menjadikan media-media air yang baru itu kita memang harus tidak ada ikannya, itu lebih bagus, lebih cepat begitu. Maka beberapa kali di video-video sebelum ini pasti yang saya katakan itu yang sudah saya alami, itu mengacu ke airnya, mengacu ke benihnya, bibitnya, mengacu ke yang lainnya. Jadi untuk teman-teman semua, sifat sortir itu bukan semata-mata itu sortir itu hanya untuk A, B, C, D, tidak. Kembali seperti yang saya katakan di video sebelumnya itu, bahwa tidak bisa kita hilangkan dari terbiat ikan itu sendiri gitu. Dia memang sudah ditakdirkan untuk itu. Kita sebagai pengelola lah yang buat ini gimana biar tidak ada kanibalisme dan mengurangi kanibalisme. Jadi untuk rekan-rekan semua bisa nanti dilihat bahwa
ikan yang sehat ataupun ikan yang tidak sehat itu gampang, udah sangat mudah ditandain. Nanti teman-teman bisa lihat bahwasanya ya alhamdulillah sampai sekarang ini dengan musim yang sedikit berganti lah begitu kira-kira, alhamdulillah ikan-ikan sehat. Jadi untuk teman-teman semua, lakukan sortir itu secara benar, lakukan sortir itu secara pelan-pelan, baik, dan tidak merusak kondisi ikan itu sendiri. Karena kalau kita itu biasanya kalau nyortir dengan cara yang salah, maka ikan tadi bakal kalau dalam bahasa Jawa niku lecet begitu. Ketika dia sudah lecet ataupun terluka, maka teman-teman yang lain itu akan menyerang beliau, menyerang si ikan yang lecet tadi. Maka ketika ikan kita sehat dan terluka, sudah dipastikan hancur kalau tidak kita pisahkan. Nah itu teman-teman. Nah jadi alhamdulillah ini saya ini melakukan sortir seperti ini, waktunya paling lama itu hanya 2 jam, paling lama itu untuk nyortir. Itu sudah pembuangan air, sudah sortir, dan sudah pengisian air kembali begitu. Maka jangan terlalu lama untuk mengambil fase menyortir tadi, karena dampaknya sangat besar di bibitnya gitu. Jadi untuk teman-teman semua, lihat kondisi ikannya dulu kalau mau nyortirnya. Saya selalu menyarankan untuk lebihkan kolam. Jadi ketika kita mau buat 3 kolam, maka yang 2 kolam yang diisi, maka yang 1 kolam itu menjadi kolam tandon, kan begitu. Kolam tandon tadi ketika airnya itu kita anggap sudah jadi, sudah kita lakukan fermentasi, sudah kita lakukan segala hal, kan begitu. Maka kolam-kolam yang lain nanti kan bisa kita isi dari situ. Nah, jadi jangan begini teman-teman. Ketika benih ataupun bibit yang masih kecil itu, jangan dibiasakan menggunakan air yang baru, murni semua air baru, jangan. Lakukan kolam tandon itu sedikit, dibagi setelah itu. Ketika kita ada 3 kolam, kan begitu, ketika kita ada 3 kolam, maka yang 1 kolam dikosongkan, nantilah dibuat ngisi yang 2 kolam tadi. Nah, jadi ketika air sudah dibagi, baru diisi, ditambah dengan air baru. Sedikit aja penambahan untuk untuk kolam tandon itu sedikit aja begitu loh, biar ada bakteri-bakteri yang sudah kita lakukan fermentasi di dalam air itu. Nyortir di dalam kondisi ikan yang baik, cuaca yang baik, setengah jam ataupun sampai 1 jam itu sudah saya kasih, tetapi dibibis. Biasakan ketika memang kolamnya, saya selalu menggunakan begini, saya sarankan sama teman-teman semua, ketika kita menaruh proses pembenihan itu, kita letakkan bibit yang masih kecil-kecil itu, lakukan bibis dari pakan itu gitu. Jangan tanpa kita kasih air, tanpa kita bibis, tanpa dan sebagaimana kita kasih, pasti bakal adanya pengembangan pelet di dalam tubuh ikan itu, maka kaget. Dan ya mungkin teman-teman belum menerima resiko di situ. Ketika teman-teman kasih yang pelet yang belum dibibis, nggak mati kok gitu kan. Tetapi jaga-jaga, karena kita memang harus melembekkan, kita anggap menjemai yaitu untuk pakan itu. Jadi biar mudah dicerna begitu ya, tidak ada pengembangan di dalam perutnya gitu. Jadi begini teman-teman, dari tadi ini saya katakan ke teman-teman semua bahwa selain sortir yang bagus, selain sortir yang benar dan tepat waktu, itu bagian yang amat penting, kita ambil penting di dalam suatu budidaya. Maka teman-teman juga memang harus melihat persoalan-persoalan alam dan sebagaimana gitu. Mungkin cukup sekian aja video yang saya jelaskan di kali ini. Dan untuk rekan-rekan semua, jangan takut untuk memulai. Beternak itu mudah, berternak itu simple. Dalam bahasa itu simple. Mulai sesuatu, hargai dirimu.